Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas akhir visual. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Yolanda sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan tugas akhir ini, yaitu visual dengan berjudul tiket bioskop. Dan perkenalkan, nama saya adalah Dita Lestari Syihotang dengan NPM 225101152. Oke, saya akan memulainya. Di sini saya akan membuka MySQL, yaitu dengan database login. Di sini saya akan membuka struktur. Nama tabelnya itu username dengan tipe varchar dan 50. Yang kedua itu password dengan tipe varchar 50. Di sini akan buka browser. Username-nya itu namanya itu pengguna dengan passwordnya itu 12345. Oke. Langsung saja saya mulai. Ini adalah tampilan Jack yang saya buat. Tampilan ini hanya menggunakan jelabel dan panel. Kita akan melihat source kodenya. Di sini ada void jelabel 1 mouse click. Dari kode ini adalah user mengklik halaman menuju ke halaman login. Kita coba menjalankannya. Ini adalah halaman login. Pada halaman login, untuk memasukkan username menggunakan text field. Password juga menggunakan text field. Sedangkan login menggunakan button. Kita lihat source kodenya. Di sini ada private login mouse click, string user pengguna, string password, string 12345. Ini adalah password dan username-nya. Di sini ada kondisi di mana user memasukkan username dan password yang benar, maka halaman login akan menuju ke halaman show. Tetapi jika user memasukkan username dan password salah, maka akan muncul teks user password yang Anda masukkan salah. Oke, kita mencoba run filenya. Oke, kita akan memasukkan nama username-nya yang salah dulu dan password kodenya juga yang salah. Kita klik login. Situ ada user dan password yang Anda masukkan salah. Kita klik OK. Text fieldnya kosong. Kita kembali memasukkan username dan password yang benar. Username-nya yang pengguna dan passwordnya 12345. Kita klik login. Ini adalah halaman show. Pertama, di sini ada tulisan selamat datang di bioskop Raja Wali Cinema. Teks ini menggunakan jelabel. Kemudian putih ini menggunakan panel. Judul keempat film menggunakan jelabel. Kita lihat source kodenya. Ini terdapat private void NK chicken mouse click, formulir F, formulir NKTCI, set visible false, dan F visible true. Maksud dari kode ini adalah jika film NJKTI diklik atau dipilih, maka akan menuju ke halaman klik. Begitu juga dengan film Bumi Manusia The Conjuring, jika diklik akan menuju ke halaman
formulir. Kita coba jalankan run filenya. Kita milih NKCTHI. Nah, menuju ke halaman formulir. Ini ada halaman formulir. Biodata menggunakan label, nama, identitas, dan total menggunakan text field. Kemudian pilih hari menggunakan combo box. Metode pembayaran menggunakan join button. Simpan semua data ini menggunakan button. Nah, bagian nama di sini menginputkan nama sendiri dan begitu juga nama identitas. Pertama, kita lihat kodenya untuk nama. Ini adalah kodingan untuk nama. Kemudian ini adalah kode nomor identitas. Lanjut untuk pilih hari. Kita lihat kodenya. Maksud dari kode ini adalah ketika melihat hari untuk nonton, maka harga tiket otomatis muncul. Harga tiket di sini. Kemudian kode ini jika memilih hari Senin, harga tiket adalah 30.000. Begitu juga hari Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi jika memiliki hari Jumat, harga tiketnya 45.000. Untuk hari Minggu, harga tiketnya adalah 60.000. Untuk jumlah tiket, user bebas memilih jumlah tiket dengan tiket yang dipesan. Kemudian total yang harus dibayar. Masuk dari codingannya adalah kemudian pesan. Maka total harus yang dibayar harga tiket yang dipilih dikali jumlah tiket yang dipesan. Misalnya, jika user memiliki username dengan harga 30 dan tiket yang dipesan 2, maka total yang harus dibayar ada 60.000. Metode pembayaran di sini kita harus disuruh metode pembayaran memilih transfer atau bayar di tempat. Nah, kita akan melihatnya seperti ini. Kemudian simpan semua datanya. Jika user klik simpan semua data, maka otomatis data yang telah diinput akan tersimpan dan akan muncul kepada alamat output nanti. Selanjutnya untuk codingan cancel, artinya jika username klik tombol cancel, maka page akan kembali ke halaman show. Nah, jika tombol submit, maka otomatis halaman submit ke halaman shoot. Kita coba jalankan. Pertama, kita coba klik cancel ke halaman show. Di sini masukkan nama, terserah siapa saja. Kemudian nomor identitas. Kita pilih hari Senin. Nah, harganya otomatis keluar 30.000. Kemudian jumlah saya masukkan 2. Juga otomatis totalnya keluar. Lalu kita pilih metode pembayaran bayar di tempat. Kemudian simpan. Lalu kita submit. Nah, beralih ke halaman pemilihan kursi.
Untuk background kita melakukan jailbird, gambar alam kita melakukan jailbird, dan pemesanan kursi bioskop jailable. Untuk kursi sendiri A1, A2, F3 kita menggunakan combo box. Untuk back dan submit kita menggunakan button. Pada kelas kode kursi kita input script. Kemudian kepada void perform terdapat strict due. If A is isolated, dudut append A1 get text append dan seterusnya. Ini artinya A1 terpilih, maka A1 akan ditambahkan ke output. Lalu terdapat output OT sama dengan output kurung buka turun tutup titik koma OT set duduk OT set visible true di pose akan berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian private kembali formulir FR sama dengan formulir FR set visible true. Ini artinya ketika back dipencet maka dia akan dikembali sebelumnya. Mari kita coba menjalankan codingnya. Nah, kalau sudah seperti ini maka A1, A2, A3, D1, D3. Ketika mencet submit, maka secara otomatis semua akan data tersimpan akan ditambahkan ke kelas output. Lanjut ke halaman output. Di sini tulisan transaksi dan nomor 3 jailable. Kemudian ini adalah dimana data yang input muncul. Ini menggunakan text area. Selanjutnya ini merupakan tempat dimana kursi dipilih untuk muncul. Ini menggunakan text label juga. Dan di sini kami juga menggunakan panel untuk menggeserkan atas dan bawah. Di sini ada tombol keluar untuk keluar dari program. Kita lihat source kodenya. Di sini ada public void output text dan isinya. Maksud dari kode ini adalah data yang diinput adalah formulir yang telah disimpan akan otomatis muncul ke halaman output di bagian sini. Kemudian ada public set duduk text string area dot text duduk dot string. Maksud dari kode ini adalah nomor kursi yang kita pilih ada kelas kursi akan otomatis muncul pada halaman output di bagian sini. Dan untuk keluar ada private void cloud action perform, maka program keluar. Kita cobakan kodenya dari awal untuk outputnya. Ini adalah output dari pemesanan tiket. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konsep yang saya aplikasikan, saya buat. Yang pertama, public class escape calculator.
Encapsulation merupakan teknik untuk melindungi atau data variabel yang dapat diakses langsung ke dalam pertama, mengekspresikan variabel, nama, jenis, metode pembayaran, dan seterusnya yang memiliki akses publik sebagai jenis get nama. Kemudian get void ini adalah method void, adalah metode yang tidak memiliki nilai kembalian button. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dari hasil. Untuk mendeklarasikan harus menambahkan kata kunci void. Dan ini adalah contoh void. Non-void adalah kembalikan dari method void. Di sini tidak ada dituliskan void. Method ini hanya memiliki reactor agar tidak repot. Return ini untuk berbukti kebaikan nilai dari suatu operasi yang kita lakukan. Ini adalah contoh header and text yang saya buat. Header and text adalah text adalah selanjutnya akses mode public. Saya buat ada 3 basket. Basket program ketika di run. Oke, kita akan memasukkan nama usernya, pengguna, passwordnya 12345, kita klik login. Nah, ini ke halaman show. Oke, kita akan masukkan biodatanya, namanya Dita, masukkan nomor identitasnya, pilih hari weekend, jumlah tiketnya saya pilih 2, bayar di metode pembayarannya bayar di tempat. Nah, saya akan menyimpan datanya, saya submit, dan selanjutnya saya memesan kursi bioskopnya A2 dan A3, saya submit. Nah, ini bukti pembayarannya, transaksinya yaitu, dan ini Oke, ini hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Shalom.